Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan bahas soal tentang peran utama bidan di komunitas. Teman-teman udah ada yang tahu apa sih peran utama bidan kita sebagai bidan di komunitas? Oke, buat teman-teman yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi mau belajar lebih lanjut lagi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like. Yang mau request soal selanjutnya, untuk video selanjutnya soal apa, boleh chat di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman, kita bahas ke soal nomor 1. Seorang bidan desa melakukan pengkajian terhadap pertumbuhan balita di wilayah kerjanya. Berdasarkan data, didapatkan bahwa angka stunting atau balita pendek mencapai 68%. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan ibu tentang pola makan dan nutrisi yang baik untuk bayi. Pertanyaannya, peran bidan dalam kasus tersebut adalah A. Kolaborator, B. Pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, dan E. Peneliti. Teman-teman tahu ada berapa sih peran kita sebagai bidan di komunitas? Peran kita itu ada 4 ya teman-teman. Sebagai pelaksana, sebagai pengelola, sebagai pendidik, dan sebagai peneliti. Nah, dalam soal di sini coba teman-teman baca. Gimana dia perannya? Dia melakukan pengkajian, teman-teman, yang harus digarisbawahi ya kata kuncinya. Dia pengkajian. Terus berdasarkan dengan data stunting akhirnya dia dapat 68%. Disebabkan akhirnya dia tahu penyebabnya nih, rendahnya pengetahuan. Maka perannya itu apa? Kolaborator ini gak ada ya teman-teman, ini hanya jawaban pengecoh. Gimana sih kalau peran kita sebagai pelaksana? Itu adalah kita melakukan pemeriksaan, memeriksa, itu sebagai pelaksana. Memeriksa, anamnesa, merujuk, itu kita sebagai pelaksana, baik di PMB maupun di puskesmas, atau kolaborasi dengan dokter. Ini kita sebagai pelaksana. Kalau kita sebagai pengelola itu seperti apa? Kita punya PMB sendiri nih. Nah, kita sebagai pengelola. Terus kalau di puskesmas kita ngelola pemegang program nih. Nah, itu berarti kita sebagai pengelola. Atau kalau kita di desa jadi bidan desa, kita mengelola posyandu. Nah, ini juga sebagai pengelola. Kalau sebagai pendidik kita gimana nih? Kita KIE dong. Kita sebagai pendidik itu kita memberikan KIE ke pasien. Terus kita kasih pelatihan kader. Ya kan? Terus kita jadi CI, clinical instructor di laboratorium gitu. Kalau untuk peneliti gimana kita sebagai peneliti? Itu kita contohnya kita mencari penyebab kasus. Nah, itu kan kita meneliti tuh. Ya kan, apa sih penyebabnya? Maka kita harus teliti. Habis itu pendataan, untuk mencari penyebab tetepan dengan pendataan. Nah, gini. Gitu, paham ya teman-teman? Jadi untuk di soal ini dia melakukan pengkajian untuk mencari penyebab karena disebabkan adanya rendahnya itu akhirnya karena dia melakukan pengkajian. Berarti jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya H, G1 P0A0 datang ke puskesmas ingin memeriksakan kehamilannya. Kemudian bidan A melakukan anamnesa terkait keluhan pasien dan melakukan pemeriksaan. Kemudian memberikan KIE pada Nyonya H. Tindakan yang dilakukan bidan A merupakan penerapan peran bidan sebagai A. Kolaborator dan pelaksana, B. Pelaksana dan pendidik, C. Pengelola dan pelaksana, D. Pendidik dan peneliti, E. Peneliti dan pengelola. Teman-teman yang udah paham penjelasan saya tadi di soal nomor 1, dipahami apa sih yang membedakan antara kita sebagai pelaksana atau
care provider bahasanya ya. Kita sebagai pengelola atau manajer, kita sebagai pendidik atau health educator, dan kita sebagai peneliti atau researcher. Kolaborator ini nggak ada ya, jadi jelas salah yang A. Kalau sebagai pelaksana tadi seperti apa? Kalau pelaksana kita melakukan pemeriksaan, anamnese. Nih, di soal ini kata kuncinya kita anamnese, kita pemeriksaan, kemudian kita penkes, KIE. Nah, itu peran apa aja sih? Nah, anamnese dengan pemeriksaan itu adalah peran pelaksana. Kalau memberikan KIE itu adalah peran dari si pendidik, teman-teman. Ya kan? Atau health educator. Maka dia adalah jawabannya yang B. Paham ya teman-teman? Jadi dicari dulu kata kunci di soal setiap menjawab soal kebidanan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bidan desa berpartisipasi dalam kegiatan posyandu di desanya bersama dengan kader-kader posyandu di wilayah kerjanya. Peran bidan dalam kasus di atas adalah A. Kolaborator, B. Pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, E. Peneliti. Dia berpartisipasi dalam kegiatan posyandu di desanya. Berarti dia termasuk apa ini teman-teman? Dia termasuk mengelola posyandu. Mengelola posyandu kan? Nah, mengelola posyandu itu termasuk dalam pengelola atau manajer. Paham ya teman-teman? Berarti jawaban soal nomor 3 ini adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di desa A terjadi wabah penyakit diare. Bidan E melakukan pendataan untuk mencari penyebab tingginya kasus diare di desa A. Apakah peran bidan yang dilakukan oleh bidan E? A. Kolaborator, B. Pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, E. Peneliti. Apa nih teman-teman? Kata kuncinya dia pendataan untuk mencari penyebab. Berarti apa nih, peran apa nih? Kolaborator nggak ada ya. Peran pelaksana itu atau care provider. Jadi sama aja, kalau bahasa Inggrisnya baru care provider. Kalau pengelola itu manager. Kalau pendidik itu health educator, teman-teman. Health educator. Kalau peneliti itu baru research. Nah, research. Jadi apa ini? Untuk mencari penyebab masalah, berarti dia adalah yang peneliti ya teman-teman. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nyonya HG1P0A0 datang ke puskesmas ingin memeriksakan kehamilannya. Kemudian bidan A melakukan anamnesa terkait keluhan pasien dan melakukan pemeriksaan. Tindakan yang dilakukan bidan A merupakan penerapan peran bidan sebagai A. Kolaborator, B. Pelaksana, C. Pengelola, D. Pendidik, E. Peneliti. Yang mana nih teman-teman? Diminta peran bidannya, dia anamnesa sama PF. Berarti ini adalah sebagai pelaksana atau care provider. Jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman? Oke, sampai di sini dulu video tentang peran utama bidan di komunitas. Silahkan tonton video selanjutnya ya teman-teman.